Gunung Slamet menjulang tinggi di perbatasan Jawa Tengah, diselimuti kabut tebal dan misteri yang sudah turun-temurun diceritakan oleh warga sekitar. Banyak yang bilang, Slamet bukan hanya tempat untuk mendaki, tapi juga gerbang menuju dunia yang tak terlihat. Arif, mahasiswa semester akhir pecinta alam, mengajak 3 temannya, Jody, Nina, dan Raka, untuk mendaki Gunung Slamet sebagai penutup sebelum mereka lulus kuliah. Mereka memilih jalur Bambangan, jalur pendakian paling populer. Namun sebelum naik, seorang kakek penjaga base camp sempat memperingatkan mereka. Jangan macam-macam di atas ya, Le. Slamet itu angker. Jangan tinggalkan rombongan, jangan ucap yang kotor, dan kalau dengar suara aneh, jangan ditanggapi. Arif hanya tersenyum dan mengangguk sopan. Tapi dalam hati, dia menganggap itu hanya mitos klasik pendakian. Perjalanan awal berjalan lancar. Hutan tropis yang rimbun, suara burung, dan kabut tipis membuat suasana terasa damai. Tapi semuanya mulai berubah saat mereka mencapai pos 3. Langit mulai mendung, dan kabut turun lebih tebal dari biasanya. Raka sempat merasa ada yang mengikuti mereka dari semak-semak. Gue rasa ada yang jalan di belakang kita barusan. Tapi pas gue noleh, kosong, ucap Raka, nadanya ragu. Mereka berhenti sejenak, hening, hanya suara angin dan dedaunan yang bergetar, sampai terdengar suara langkah cepat dari arah belakang, duk-duk-duk, namun tak ada siapapun di sana. Udah, jangan parno, Rak. Mungkin cuma suara binatang, kata Nina, mencoba menenangkan. Tapi Arif mulai merasa ada yang janggal. Kompas digital di jam tangannya mulai berputar-putar tak tentu arah. GPS di ponselnya juga blank. Sinyal hilang. Kita harus cepat sampai ke pos 4 sebelum gelap, ujar Arif tegas. Namun, tak ada yang menyadari, di balik kabut putih itu, sepasang mata mengawasi mereka. Mata yang bukan milik manusia. Dan malam pun mulai turun. Malam turun cepat di Gunung Slamet. Kabut semakin tebal, membuat jarak pandang hanya tinggal beberapa meter. Lampu senter mereka menembus putih yang pekat, tapi seolah tak bisa menembus jauh. Arif memutuskan untuk mendirikan tenda di dekat pos 4, meski suasananya terasa aneh dan terlalu hening. Kita istirahat di sini aja malam ini, kata Arif. Saat makan malam dengan mie instan dan kopi tubruk, angin malam membawa suara aneh dari balik pepohonan. Suara itu seperti gumaman, lirih, berulang-ulang. Pulang, pulang. Raka yang sedang minum hampir tersedak. Lu semua denger itu gak barusan? Jody berdiri dan menyorotkan senternya ke arah suara. Mungkin pendaki lain, katanya, walau nada bicaranya tak yakin. Tapi saat senter menyorot ke semak-semak, mereka melihat sosok wanita berdiri diam. Rambutnya panjang, menutupi wajah. Pakaiannya putih, kotor dan basah. Sosok itu berdiri di antara kabut, tak bergerak. Buta, bisik Nina pelan, tubuhnya gemetar. Namun saat mereka berkedip, sosok itu menghilang. Tak ada jejak, tak ada suara. Hanya udara dingin yang seperti mencengkeram tulang. Udah, masuk tenda sekarang, perintah Arif. Malam itu, mereka tidur gelisah. Tapi sekitar pukul 2 dini hari, Raka terbangun karena mendengar langkah di luar tenda. Perlahan ia membuka resleting dan mengintip keluar. Apa yang ia lihat membuat darahnya membeku. Arif sedang berdiri sendiri di tengah kabut, dengan mata kosong, menghadap ke dalam hutan. Arif, ngapain lu di luar? Bisik Raka sambil keluar pelan. Tapi Arif tak menjawab. Wajahnya pucat, kaku, lalu pelan-pelan, dia melangkah masuk ke kabut dan hilang dari pandangan. Arif, teriak Raka panik. Semua langsung bangun dan keluar. Tapi Arif sudah lenyap. Tak ada jejak kaki, tak ada suara, hanya kabut yang kini seperti menelan mereka satu persatu. Pagi harinya, matahari nyaris tak terlihat, tertutup kabut yang seperti tak pernah menghilang. Jody, Nina, dan Raka mulai mencari Arif, memanggil namanya berkali-kali, namun hanya gema suara mereka sendiri yang menjawab. Arif, balas woi, jangan bercanda. Teriak Jody sambil menyibak semak. Tapi tak ada jejak, bahkan bekas pijakan pun tak ditemukan, padahal tanah masih lembab sisa embun malam. Mereka memutuskan menyusuri jalur ke atas,
berharap Arif mungkin kembali ke trek pendakian. Namun anehnya, jalur yang mereka kenal, yang semalam dilewati, tiba-tiba berubah. Ini bukan jalurnya. Harusnya ada batu besar di sini, kata Nina pelan, menatap sekeliling. Semua terlihat asing, pepohonan lebih rapat, suara hutan terasa salah. Seperti tidak natural, seperti ada yang mengikuti, namun tidak pernah terlihat. Tiba-tiba, dari balik kabut, muncul sesosok laki-laki tua berbaju pendaki zaman dulu, jaket lusuh, topi koboi, celana loreng. Wajahnya penuh luka, ia berdiri dengan tatapan kosong, dan suara lirih serak. Kalian bukan yang pertama, banyak yang tak pulang. Sebelum mereka bisa bertanya, lelaki itu lenyap, seperti menguap dalam kabut. Tiba-tiba hutan di sekitar berubah jadi senyap total, tak ada suara burung, jangkrik, bahkan angin pun terasa berhenti. Dan saat mereka menoleh ke belakang, jalur yang tadi mereka lewati, sudah tertutup semak-semak lebat. Seolah mereka masuk ke tempat yang tidak ingin dilewati manusia. Kita tersesat, tapi bukan tersesat biasa, gumam Nina, matanya mulai berkaca-kaca. Jody mencoba tenang. Ia buka ponsel, masih tanpa sinyal. Kompas manual pun berputar tak tentu arah. Satu-satunya pilihan, terus maju. Beberapa menit berjalan, mereka mendengar suara dari kejauhan. Tolong gue, Raka, Jody. Suara itu, suara Arif. Tapi terdengar seperti berasal dari banyak arah sekaligus. Itu suara Arif. Dia masih hidup, teriak Nina, berlari mengikuti suara. Nina, jangan pisah, teriak Raka, namun Nina sudah menghilang di balik kabut. Dan saat Jody dan Raka mencoba mengejarnya, mereka malah menemukan sesuatu yang membuat jantung mereka berhenti sesaat. Tenda mereka, yang semalam dipakai di pos 4, tiba-tiba ada di depan mereka lagi. Persis, dengan semua barang di dalamnya. Padahal mereka sudah berjalan jauh sejak pagi. Apa kita muter di tempat yang sama? Tidak, mereka sedang diputar oleh penghuni Gunung Slamet. Tenda yang muncul kembali seperti mimpi buruk yang nyata. Jody dan Raka saling berpandangan, keringat dingin mulai mengucur di pelipis mereka meski udara dingin menggigit. Kita kayak, disuruh balik. Kayak diputar-putar sama sesuatu, desis Raka. Tiba-tiba, dari arah belakang, muncul Nina, berjalan perlahan, wajahnya pucat pasi. Tapi ada yang aneh. Nina, panggil Jody. Nina hanya menatap kosong. Mulutnya bergerak-gerak seperti berbisik, tapi tak ada suara yang keluar. Lalu, ia tersenyum. Senyum yang bukan milik Nina. Itu bukan Nina, bisik Raka, mundur pelan. Dan benar saja, tiba-tiba Nina melengking nyaring, matanya hitam legam. Kabut seketika menyelimuti seluruh tempat. Mereka berdua terpental dan gelap menelan segalanya. Saat Raka membuka mata, ia berada sendirian di tengah hutan yang tak dikenalnya. Pepohonan tinggi menjulang seperti tembok. Tak ada suara apapun. Tak ada Jody, tak ada Nina. Hanya kabut dan keheningan yang memekakkan telinga. Tapi di kejauhan, ia melihat bayangan seseorang berjalan. Raka mengejar, berteriak, sampai akhirnya ia keluar ke sebuah dataran luas, mirip kawah, dan di sana berdiri Arif. Tapi Arif berdiri membelakangi, dengan tubuh gemetar dan pakaian robek. Arif, teriak Raka. Arif perlahan menoleh, dan berkata dengan suara berat. Kita, gak bisa pulang. Kita udah masuk ke tempat mereka. Di belakang Arif, muncul puluhan sosok bayangan. Pendaki-pendaki lain, wajah mereka kosong, tubuh mereka menyatu dengan kabut. Mereka melayang, mengelilingi Raka. Di tengah mereka, berdiri sosok besar berjubah hitam, wajah tertutup kerudung panjang, tangan panjangnya mengarah ke Raka. Manusia tak seharusnya melihat jalan ini, suaranya menggema, seperti ribuan suara dalam satu. Pagi harinya, tim penyelamat menemukan tenda kosong di pos 4. Tak ada tanda-tanda kerusakan, semua barang masih utuh. Tapi tak ada satupun dari keempat pendaki yang ditemukan, Arif, Jody, Nina, dan Raka, hilang tanpa jejak. Beberapa warga desa berkata, malam sebelumnya mereka melihat kabut turun terlalu cepat. Dan terdengar suara orang minta tolong dari hutan. Tapi tak ada yang berani mendekat.
Karena di Gunung Slamet, jika kau tersesat, bukan hanya arah yang hilang, tapi jiwamu bisa jadi milik mereka. Tamat. Berikut sebuah cerita yang bisa kami sampaikan saat ini. Semoga teman-teman bisa terhibur dan tunggu cerita horor selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Kita lanjut di cerita yang lain dan salam hormat dari saya.